Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di sini ya. Nah, ini adalah sarapan aku sebelum makan apa-apa ya, sebelum makan berat. Aku biasakan pertama kali yang masuk ke perut adalah buah ya. Tapi kali ini bukan ini yang akan aku bahas ya. Aku ingin menyoroti ya satu istilah baru yang lagi tren di media sosial, yaitu brain rot. Brain rot itu semacam istilah kasarnya di media sosial itu adalah pembusukan otak. Ya, pembusukan otak, yaitu kondisi di mana melemahnya kemampuan otak untuk berpikir logis dan objektif. Jadi kemampuan berpikir logis dan objektif itu berkurang ya. Orang cenderung malas untuk berpikir. Orang cenderung malas untuk mencari fakta-fakta yang sebenarnya. Orang percaya begitu saja konten-konten yang ada di media sosial dan itu diyakini kebenarannya. Nah, itu kalau terus-menerus itu akan terjadi proses pembusukan otak ya. Karena orang malas berpikir logis. Orang malas mencari data dan fakta yang sesungguhnya. Orang percaya begitu saja apapun narasi yang ada di media sosial. Dan menurut pengamatanku ya, sudah banyak sekali baik anak-anak maupun orang dewasa ya yang sudah terpapar ini ya. Jadi orang itu cenderung untuk malas mencari fakta atau mencari data dan fakta yang sesungguhnya ya. Akhirnya apa yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini ya, kita lihat saja ya. Orang merasa dirinya paling benar ya, suka membuli orang, menghina ya, menjelekkan orang lain, merasa dirinya benar karena mereka merasa yakin bahwa apa yang dia ketahui, yang sering dia dengar atau dia baca di media itu ya seperti itu, dan itu diyakini bahwa itu benar, padahal belum tentu itu benar. Jadi banyak terjadi kegaduhan-kegaduhan di masyarakat ya, terutama di media sosial itu karena banyak orang yang sudah terpapar oleh brain rot. Nah, itu rata-rata malah mereka itu orang-orang yang vokal, yang menyerang ya, yang meramaikan jagat maya ya. Tapi orang-orang yang berpikir kritis dan logis ya, biasanya itu malah cenderung diam ya. Karena dia hati-hati untuk mengomentari suatu peristiwa itu. Dia pelajari dulu datanya, faktanya. Bahkan yang terjadi sekarang ini justru orang-orang yang berpikir logis, yang mencari data, fakta, objektif itu justru banyak diserang karena orang-orang yang seperti ini sekarang ini jumlahnya malah sedikit. Kebanyakan ya orang-orang yang suka mencari berita secara cepat lewat konten-konten media sosial ya, yang belum tentu data dan faktanya itu benar. Ya, kira-kira seperti itu. Semoga kita bukan termasuk orang yang seperti itu ya. Kita tetap jaga pikiran kita untuk lebih sehat. Jadi lebih banyak, jangan banyak komentar dulu sebelum benar-benar mengetahui fakta yang sesungguhnya ya. Hindari narasi-narasi negatif ya, yang suka menjatuhkan orang lain, bullying dan sebagainya. Karena itu kalau terus-menerus kita konsumsi ya, itu akan juga mempengaruhi ke kesehatan mental kita ya. Kita bisa jadi sering emosi, uring-uringan ya, dan itu akhirnya akan berdampak buruk terhadap hidup kita. Jadi dengan majunya teknologi informasi ya, itu kita juga harus lebih hati-hati dalam menerima setiap informasi. Kita harus bisa menyaring dan kita hindari konten-konten yang negatif ya. Lebih baik kita banyakin melihat konten-konten yang positif ya.
karena ini semua kan berpengaruh terhadap diri kita sendiri ya. Jadi ini ada kaitannya erat dengan yang namanya algoritma ya. Ketika kita sering konsumsi konten-konten negatif, nanti yang akan terus keluar di beranda kita itu ya konten negatif. Jadi ini hindari. Lebih baik kita konsumsi ya konten-konten yang positif, konten-konten yang inspiratif, konten-konten yang edukatif. Nah, itu akan algoritma itu akan mengarahkan kita, beranda kita itu akan dipenuhi oleh konten-konten yang positif juga. Kiranya untuk pagi hari ini sekian saja. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf sekali saya bukan orang ahli di bidangnya. Saya juga hanya masyarakat biasa yang setiap hari menggunakan media sosial, mengamati, menganalisa, dan berpikir untuk yang terbaik buat diri kita sendiri dan keluarga. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Aku lanjutkan dengan sarapan dulu. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat teman-teman semua. Salam.